Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Berjumpa lagi di kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Pembelajaran 6 bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. 2. Menyikapi keberagaman di sekolah. 3. Menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Anak-anak ibu, 1. Menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kita dapat menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kita pun mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Setelah itu kita akan belajar menceritakan kembali informasi tersebut secara lisan. Pakaian profesi. Edo dan teman-teman belajar tentang pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian digunakan oleh profesi tertentu. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu, tidak ada pakaian profesi seperti saat sekarang. Atau seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Polisi mengenakan seragam saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Ini ada perawat, ini ada dokter, ya anak ibu ada polisi, ada siswa, ada angkatan udara, mungkin ada banyak macam-macam pakaian yang digunakan oleh profesi. Mungkin ada pakaian guru, ada pakaian satpam, penambang minyak, dan lain-lain. Menyikapi keberagaman di sekolah. Di sekolah, kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman. Misalnya, kita memiliki teman yang periang, yang selalu ceria, ada juga teman yang pendiam. Kita juga memiliki teman yang memiliki hobi atau kegemaran yang berbeda. Berbeda itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan antara teman. Berikut adalah contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan antara teman. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Saling membantu dan menyayangi. 3. Mau bekerja sama dengan teman dengan siapa saja. 4. Saling bersikap toleransi dalam perbedaan. 5. Melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Misalnya menggunakan pakaian dan kain tradisional pada acara tertentu. Selanjutnya menentukan tingkat simetri putar pada bangun datar. Anak ibu, banyak pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar. Dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Ingat kembali, taplak meja berputar persegi yang diletakkan di atas permukaan meja yang berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat membentuk pola yang sama seperti sebelumnya setelah diputar seperempat putaran, setengah putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Posisi awal A, B, C, D. Kita putar seperempat putaran, 2/4 putaran, 3/4 putaran, 1 putaran penuh, tetap dan menutupi bagian meja. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 4 kali. Jadi persegi dikatakan memiliki 4 simetri putar tingkat 4. Perhatikan bentuk segitiga sama sisi dan persegi panjang. Kita lihat A, B, C. Kita putar 60. Ini sama sisi ya. Sama, sama, sama. Ini kita putar 2 kali putaran 180, 360.
Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar sepertiga putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Sementara itu persegi panjang dapat membentuk pola yang sama setelah setengah putaran dan 1 putaran. Dengan demikian persegi panjang dikatakan memiliki 2 putar atau 2 simetri putar. Jadi anak-anak ibu ada yang memiliki 4 simetri putar seperti persegi, ada yang 3 seperti segitiga sama sisi, ada yang 2 seperti persegi panjang. Jadi berbagai macam bangun itu simetri putarnya ya. Sekian anak ibu, terima kasih. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan, tetap semangat, baca buku tema. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.